Shalom, selamat pagi. Hari ini hari sukacita tentunya buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, bangun dalam sukacita karena Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Katakan amin, ya. Jadi bangun dengan sukacita dan firman Tuhan selalu berkata kepada kita, bangun sebelum eh, ayam berkokok, Bapak Ibu, sebelum matahari terbit, ya, supaya kita bisa menerima berkat-berkat baru sepanjang hari ini. Oke. Nah, Saudara, masih dalam pembahasan kita mengenai pursuing holiness, ya, mengejar kekudusan. Saya mengkhotbahkan ini kemarin di KGC Jakarta, dan Bapak Ibu yang tidak bergabung, belum sempat bergabung, dengarkan baik-baik. Yang sudah bergabung juga dengarkan baik-baik. Nah, Saudara, jadi kekudusan itu adalah covenant ataupun perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dalam sebuah pernikahan, Bapak Ibu, dengar baik-baik, Bapak Ibu sebagai suami ataupun sebagai istri di tempat ini, dalam sebuah pernikahan itu ada yang namanya perjanjian. Saya sudah men-sharingkan ini kepada orang-orang yang di konseling pernikahan di tempat kita. Saya sampaikan bahwa dalam eh, Alkitab itu ada tiga arti tentang perjanjian. Yang pertama disebut dengan promise. Ya, promise. Promise itu janji yang mudah dibatalkan. Contoh, saya mau berjanji dengan saudara misalnya, oh kita janjian nanti ketemu di Senayan City ya di Jakarta ini jam 5 sore. Tapi mendadak, wah, begitu jam 4 saya berangkat dari rumah, macet nggak karu-karuan. Maka saya tinggal bilang, mohon maaf nih kayaknya kita ganti hari aja. Kita cancel dulu gitu ya. Lalu saudara juga bilang, oke nanti kita tinggal hari apa kita janji. Nah itu perjanjian yang pertama yang disebut dengan promise. Yang mudah sekali dibatalkan. Lalu ada tingkat janji yang kedua yaitu komitmen. Nah, dalam pelayanan saya sampaikan juga seringkali kita dalam melayani di gereja-gereja lokal itu ada komitmen letter namanya. Ataupun kalau kita bekerja selalu ada komitmen letter, surat perjanjian, ya kan? Namun misalnya saudara-saudara melayani di KGC Jakarta ataupun di gereja Bapak Ibu ada perjanjian kontrak kerja, kontrak pelayanan bahwa Bapak ini melayani gitu ya. Dan waktu mereka melayani, tiba-tiba pindah kota. Ya sudah melayani 1 tahun misalnya, tapi dalam perjanjian itu ya bisa sampai kontraknya 3 tahun. Namun tiba-tiba harus pindah kota karena syarat-syarat tertentu, karena situasi tertentu, maka perjanjian ini juga bisa dibatalkan, Bapak Ibu. Ya, namun ada tingkat perjanjian yang ketiga, yaitu covenant. Covenant ini bicara tentang janji yang tidak pernah bisa dibatalkan apapun dan bagaimanapun kondisi, situasi, keadaan dan kapanpun tidak bisa dibatalkan. Ini yang menjadi dasar pernikahan Kristen, yang menjaga kekudusan pernikahan Kristen sampai maut yang memisahkan. Nah, jadi saudara, pengudusan kita juga itu dalam pengudusan definitif adalah sebuah covenant ilahi bahwa hidup kita, dengar baik-baik, hidup kita dikuduskan oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya karena korban Kristus di kayu salib untuk hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi sama dengan sebuah pernikahan. Saya waktu menikah dengan istri saya, itu terjadi kecocokan, satu frekuensi. Kami sepakat untuk menikah. Dan waktu kami sepakat, kami membuat janji, covenant, untuk tidak akan pernah berpisah ataupun bercerai sampai maut yang memisahkan. Nah, saudara, itulah tingkat kekudusan kita. Bahwa tidak pernah gagal karena sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib untuk hidup kita semua. Katakan amin yang mengerti. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah juga katakan amin untuk pernikahanmu.
ada covenant, ada janji kekudusan. Makanya kita kalau di GBI Rock, setiap kali kita memberkati pernikahan, maka disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, hal ini penting. Kenapa? Karena covenant, karena kekudusan itu adalah janji yang terjadi di kayu salib untuk hidup kita semua. Nah, itu sebabnya inilah yang mendasari pursuing holiness kita. Tujuan kita diciptakan dengan satu tujuan. Kita ada dan diciptakan dengan satu tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan. Dipisahkan, dibuat spesial. Anda ditebus spesial. Aku dan seisi rumahku. Ya, kalau kata Yosua, kami hidup untuk menyembah Allah. Itulah pengudusan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin ya. Nah, jadi saudara-saudara, pursuing holiness, living in the light of holiness, hidup dalam terang kekudusan. Nah, kita masuk kepada yang kita sebut dengan pengudusan progresif. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hidup kudus. Ternyata banyak orang bertanya-tanya, apa sih hidup kudus? Dan orang berkata, nggak mungkinlah bisa hidup kudus. Dan hidup kudus itu tidak menyenangkan, apalagi untuk generasi muda hari-hari ini. Aduh, udah kudus, jaga kudus, nggak boleh ke diskotik, nggak boleh narkoba, nggak boleh merokok, nggak boleh ini. Bapak Ibu, itu cuma sebagian kecil. Dan banyak orang berkata, nggak bisa toel-toel, nggak bisa hidup seks bebas. Nggak mungkin itu dan tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan berita baiknya hari ini. Hidup kudus itu sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, kau harus punya pengalaman bahwa hidup kudus itu adalah hidup yang sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Kenapa sangat mungkin Bapak Ibu? Karena hidup kita ini didirect ataupun dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Namanya saja udah Roh Kudus. Dengar ya baik-baik Bapak Ibu. Namanya apa? Roh Kudus. Bukan Roh Kudis. Kalau hidup kita disertai, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sangat mungkin Bapak Ibu untuk kita hidup kudus. Karena yang memimpin itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Jadi sudah tidak mungkin kita sebetulnya hidup tidak kudus. Namanya aja udah Roh Kudus. Ya. Jadi sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Karena kehidupan ini bicara tentang upah Bapak Ibu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita hidup dalam kekudusan. Maka hidup kita melakukan kekudusan Bapak Ibu. Maka hidup kita berjuang terus dalam kekudusan. Dengar, apa yang Bapak Ibu tabur itu juga yang dituai. Kalau kita menabur yang kudus, menabur yang suci, menabur kebenaran, kita juga akan menuai yang kudus, menuai yang suci, dan menuai kebenaran. Katakan amin. Kalau kita menabur sukacita, maka sukacita juga yang akan kita tuai. Itu sebabnya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus sangat menyenangkan hidupnya. Katakan amin. Ya, tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi cemberut, tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang menyenangkan hidup kudus itu. Pursuing holiness. Joy, the joy of the Lord is my strength. Haleluya. Bapak Ibu, percaya akan kebenaran ini? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ya, jadi saudara-saudara menyenangkan. Nanti saya kasih beberapa contoh-contoh sederhana untuk hidup kudus itu sangat mungkin dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya dalam hidup kudus definitif kembali. Ikan hidup dalam air karena dia ikan atau supaya jadi ikan. Ini kemarin dikhotbahkan juga oleh istri saya
waktu ibadah KGC yang kedua, ya. Ikan hidup kudus dalam air karena dia ikan atau supaya jadi ikan, ya. Ikan hidup dalam air karena dia ikan, ya. Ikan itu kalau dikeluarkan dari air, mati dia, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, Anda hidup dalam kekudusan karena Anda orang kudus atau supaya jadi orang kudus? Yuk, saya tanya dulu. Anda hidup dalam kekudusan karena Anda orang kudus atau supaya Anda jadi kudus? Saya tanya sama Bapak Ibu. Yuk, berapa berapa orang yang jawab dulu? Dalam hati aja, ya. Anda hidup dalam kekudusan karena Anda orang kudus atau supaya jadi kudus? Jawabnya sederhana, Bapak Ibu. Anda orang kudus, ya. Pertanyaannya, Anda orang kudus atau orang berdosa? Anda orang kudus, Bapak Ibu. Dan ketika Anda melakukan dosa, dengar-dengar firman Tuhan berkata begini, dosa upahnya ialah maut, upah dosa ialah kematian. Jadi waktu kita hidup dalam ketidakkudusan, dengar, maka kita mati, otomatis. Langsung mati, Bapak Ibu. Mungkin fisikmu nggak mati, tapi rohmu mati, Bapak Ibu. Ini yang terjadi di Taman Eden. Jadi kalau ikan itu berenang-berenang di air, bukan karena dia ingin jadi ikan, karena dia ikan. Tapi kita ini juga sama. Kita sudah dikuduskan secara definitif. Kita ini kudus, Bapak Ibu. Dan ketika kita keluar dari kekudusan, maka kita ini megap-megap. Mati kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup dalam ketidakkudusan hari ini, itu bukan habitmu, itu bukan tempatmu. Kembali kepada kekudusan, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang sudah di gereja hidup tidak menjaga kekudusan, nggak ada sukacitanya, Bapak Ibu. Biarpun dia melayani, tapi hidup nggak dalam kekudusan, nggak ada sukacita. Menyalahkan orang lain terus, suka berdebat, suka ribut dengan orang lain. Itu orang kalau nggak kudus tuh, cari-cari masalah terus. Ya, ayo kita berubah, Bapak Ibu. Hidup dalam kekudusan. Nah, kita lihat ya. Kita ini orang kudus, katakan amin. Ya, karena kelahiran bukan karena perbuatan. Karena Yesus yang menguduskan kita. Kita dikuduskan karena kita dilahirkan kembali dalam Kristus. Amin. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, kata firman Tuhan apa? Mengalahkan dunia. Katakan amin. Sebab semua orang yang lahir dari Allah menang terhadap perbuatan-perbuatan dosa, mengalahkan dunia. Jadi prosesnya yang pertama kelahiran kembali, Bapak Ibu. Dan ketika kita dilahirkan kembali, maka perbuatan-perbuatan kita mengikuti proses, mengikuti berproses dalam kelahiran kembali. Ya, memang perubahan karakter kita butuh butuh usaha. Makanya tadi saya sudah sampaikan, Yosua pernah bilang, pilihlah kepada siapa, kepada Allah mana kamu akan menyembah. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Allah. Wow, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ini pertanda bahwa Yosua juga butuh berjuang, Bapak Ibu. Orang dilahirkan kembali disertai dengan perbuatan-perbuatan. Karakter kita berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ya. Masalahnya memang ini sudah terjadi sejak di Kejadian pasal yang ketiga. Dosa merusak hubungan. Hubungan di mana? Dalam pernikahan. Anak dan orang tua. Karena institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Jadi keluarga paling yang akan dihancurkan oleh iblis. Nah, jadi pernikahan dan keluarga sumber segala masalah dalam hidup manusia. Ini dimulai dari pernikahan, dari keluarga, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita di KGP ini fokus kepada kerohanian, keluarga, keuangan, dan juga kesehatan. Salah satunya keluarga, Bapak Ibu. Rumah tanggamu.
Kalau hubungan suami suami dengan istri nggak baik, udahlah, pasti juga dengan anak-anak bisa rusak, Bapak Ibu. Kalau engkau menyayangi anak-anakmu karena engkau membenci suamimu, ini kesalahan, Bapak Ibu. Karena kalau engkau menyayangi anak-anakmu karena engkau kecewa kepada pasanganmu, akhirnya pelariannya anak-anak. Satu hari anak-anak pun akan melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Pengudusan dimulai dari mana? Keluarga. Dari hidup kita. Suami-suami, kasihilah istrimu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itulah pengudusan. Dan waktu kita menjaga pengudusan kita, rumah tangga kita, maka kita dengan mudah keluar untuk juga menjadi saksinya Tuhan dalam kekudusannya. Nah, jadi sumber masalah hidup manusia itu dalam keluarga, Bapak Ibu. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini juga dimulai dari keluarga. Ya, saya nggak ada waktu untuk menerangkan itu nanti semua ya. Nanti kalau mau lebih jelas, yang ibu-ibu ikut rock woman, yang pria ikut rock man. Ya, di mana kita bisa melihat ini? Tapi Tuhan selalu punya jalan keluarnya untuk kita. Caranya gimana? Saling mengampuni. Ampuni kesalahan pasanganmu. Ampuni suamimu, Bapak Ibu. Masa orang lain bisa kamu bilang kamu ampuni, tapi dirimu sendiri loh itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nggak bisa mengampuni kesalahan istrinya, dia sedang menyalahkan dirinya sendiri, Pak. Kemarin istri saya bersaksi di ibadah yang kedua. Dia bilang waktu kami dalam perjalanan ke misi untuk melihat satelit-satelit kita, perintisan-perintisan kita, di Jambi dia marah sama saya. Karena saya ngambil hotel yang biasalah sesuai dengan ukuran kemampuan. Ya, ya memang nggak hotel murah juga menurut saya ya, karena harganya udah di atas 500.000. Jadi menurut saya nggak murah juga gitu. Tapi dia marah sama saya karena dia berharap ada hotel yang pernah kami tinggal, tapi waktu kami tinggal pun itu orang lain yang kasih gitu ya. 1,3 juta satu malam. Sementara kami sampai aja udah malam gitu kan. Mau ngapain kalau buat saya, mau ngapain kita cari hotel bagus-bagus. Kita sampai udah malam, tinggal mau tidur, tidur besok pagi bangun, makan, kita keluar. Tapi istri saya dia merasa dongkol hatinya. Saya percaya dia nggak kecewa sama saya ya. Dan dia bersaksi bahwa ketika dia membuka pintu hatinya menjadi kesal, pintu-pintu berkat tertutup Bapak Ibu. Otomatis tuh Bapak Ibu. Begitu kita kecewa, marah, benci, maka pintu itu terbuka dan pintu berkat tertutup. Apapun keadaannya Bapak Ibu, saling mengampuni. Katakan amin. Ya. Nah, Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Kemarin saya katakan juga, saya pinjam bahasa apa yang kita bahas. Kan kalau kita mengampuni itu kan melepaskan orang dari ikatan dosa dan itu menguduskan Bapak Ibu. Jadi Alkitab bilang gitu sama kita, saya pakai ke ayat ini, hendaklah kamu saling mengampuni. Tapi saya katakan nih, hendaklah kamu hai suami istri, orang tua dengan anak-anak saling menguduskan. Wih. Sebagaimana Allah telah menguduskan kamu. Amin, Bapak Ibu. Caranya apa? Dengan mengampuni dalam rumah tangga. Dimulai dari keluarga, Bapak Ibu. Karena segala masalah hidup manusia dimulai dari rumah tangga. Tadi saya udah bilang, ketika saya menyakiti istri saya sedang menyakiti diri saya sendiri. Karena istri saya itu kan saya. Dua menjadi satu. Nggak bisa dipisahkan. Amin. Nah ini dia dosa merusak hubungan. Dalam pernikahan, anak dengan orang tua. Makanya eh, ayat-ayat yang lain dalam pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suami menguduskan istri, istri juga menguduskan suami. Yang percaya, yang percaya itu menguduskan pasangannya, Bapak Ibu. Katakan amin yang mengerti. Anak-anak juga di mana? Dalam kekudusan keluarga. Nanti sampai mereka mengerti, mereka dewasa, bertumbuh dewasa, mereka hidup dalam kekudusan seperti yang ditunjukkan oleh
papa dan mamanya tentunya. Nah itu sebabnya ayo Bapak Ibu kita jaga baik-baik. Ya, saya lanjut lagi. Untuk kita bisa hidup dalam kekudusan, kita harus melihat nilai hidup kita. Ya, kita harus tahu berapa nilai hidup kita, berapa mahal dan berapa harga hidup kita, Bapak Ibu. Ya, nah, berapa nilai hidup Anda? Ini pengudusan progresif menentukan untung dan rugi. Ketika Anda tahu berapa nilai hidup Anda, itu menentukan sikap dan cara Anda hidup. Dan saya mau katakan, minggu lalu saya sudah sampaikan ini Bapak Ibu di KJP hari Senin yang lalu. Tapi saya ulangi lagi. Bagaimana cara kita melihat pasangan kita, melihat suami kita, menentukan cara Anda bersikap kepada dia. Kalau kita terus melihat hidup istri kita, aduh nih orang nggak beres ini berdosa. Satu kali saya ketemu dengan bapak-bapak, mohon maaf ini ya Pak ya, Ibu. Tiba-tiba saya dengar dia bilang, dasar kamu, mohon maaf nih ya, pelacur kamu. Dia ngomong gitu sama istrinya. Mohon maaf nih dia ngomong kasar sekali, lonte kamu katanya. Waduh, saya dengar gitu udah gak enak kan? Dan saya percaya karena apa yang ditaruh. Karena dia tidak mengerti nilai hidupnya, nilai pasangannya. Dia merendahkan pasangannya, dia merendahkan dirinya sendiri di hadapan kami waktu itu. Dia ngomong sama istrinya begitu. Dasar kamu, ini kamu ya, katanya gitu. Waduh, seperti apa kita melihat nilai pasangan kita, diri kita. Seperti itu kita, cara kita bersikap dan cara kita hidup. Wah, dan Bapak Ibu, ayo. Mungkin pasanganmu belum terlalu baik hari ini. Mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi lihat bagaimana nilai hidupnya itu mahal, Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan rendahkan. Jangan rendahkan istrimu, jangan rendahkan suamimu, jangan rendahkan anak-anakmu. Kadang-kadang saya kelepasan juga. Kadang-kadang Noah itu suka nakal. Saya bilang, kamu Noah, pembangkang kamu, nggak bisa dikasih tahu. Waduh, saya bertobat Bapak Ibu. Biasanya saya minta maaf dan dia biasa kalau udah ngomong udah begitu, ya papi aku minta ampun, minta maaf. Ya, ya. Dan saya tidak berusaha untuk tidak mengulangi lagi kata-kata itu dan puji Tuhan, dia semakin mengerti, dia mengalami perubahan. Kadang-kadang saya nggak kasih dia main karena kebanyakan main dengan teman-temannya di kompleks. Saya minggu lalu nggak boleh main dari Senin sampai Jumat nggak boleh main. Sabtunya sebelum dia minta main saya bilang Noah mau main ya boleh papi katanya boleh ya main ya jangan lupa jangan terlalu lama nanti pulang ya dia langsung Bapak Ibu pergi main dan tepat waktu dia pulang. Kemarin juga pulang dari gereja. Dalam perjalanan pulang dia kami lagi senang-senang di dalam mobil ya setelah ibadah yang kedua. Saya bilang ini Noah masih bisa kalau mau main masih jam 4. Bener papi aku boleh main. Nah, dia senang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya waktu kita menghargai diri kita, tahu nilai hidup kita akan bersikap benar juga terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap suami, terhadap istri. Ya, itu sebabnya berapa nilai hidup Anda menentukan sikap dan cara Anda hidup. Dan transaksi terjadi bila terjadi kecocokan harga. Covenant terjadi. Perjanjian terjadi. Kalau harganya cocok. Dan berita baiknya buat kita pagi ini Bapak Ibu. Harganya udah cocok. Saya langsung selesai ya. Transaksi terbesar sudah terjadi. Dan itu terjadi di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang memulihkan keluargamu Bapak Ibu. Dan dia lakukan itu di kayu salib untuk kita semua. Tubuhnya dicabik-cabik. Darahnya dikorbankan, dicurahkan. Untuk apa? Karena transaksi. Karena cocok harganya Bapak Ibu. Hari ini nanti sharing di breakout room.
permasalahan-permasalahan apa yang masih kita dapati, yang masih terjadi. Ya, ayo kita berubah. Kita tahu berapa nilai hidup kita. Ya, kita berubah. Kita tahu bahwa kekudusan itu adalah covenant, perjanjian dalam hidup kita. Coba nanti dicek apakah perjanjian kita itu dalam kekudusan hanya sekedar promise atau masih di level komitmen. Kita belum masuk kepada level eh, covenant. Nanti cek ya 3 hal ini. Kepengudusanmu di mana? Masih di sekedar promise atau komitmen atau covenant. Karena ini yang menentukan pengudusan progresif kita mengalami perubahan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami. Kuduskan kami. Engkau sudah menguduskan kami. Terima kasih untuk pengudusanmu. Hari ini kami mau sharing firman-Mu. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul membicarakan firman-Mu untuk nama-Mu, demi firman-Mu. Di situ Tuhan hadir. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Amin.